Faktanya, orang kaya itu sedikit. Kenapa itu terjadi? Apakah sudah takdir Tuhan ataukah karena garisan tangan? Coba Anda cek teman Anda yang kaya itu sedikit. Dan memang kenyataannya orang-orang yang kaya itu jumlahnya minoritas. Berarti sekarang Anda punya pilihan, apakah mau menjadi golongan yang banyak ataukah golongan yang sedikit. Kita bahas ya di audio video kali ini. Assalamualaikum sahabat cahaya kehidupan semuanya, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Firman Pratama. Buat Anda yang baru pertama kali dihadirkan YouTube channel Cahaya Kehidupan, sebuah channel yang berisi inspirasi, berisi pencerahan, dan tentunya memberikan cahaya kepada banyak orang. Buat Anda yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe-nya supaya Anda dapat pembaruan dan tentunya nyalakan loncengnya supaya selalu dapat notifikasi setiap ada video baru dari Cahaya Kehidupan. Ngomongin golongan orang kaya, saya mencoba mendefinisikan orang kaya itu, saya kasih disclaimer adalah orang-orang yang memiliki saldo tabungannya di atas 2 miliar. Kenapa saya buat seperti itu? Karena saya baru saja membaca sebuah artikel di detik.com bahwa ada 334.000 rekening yang isinya minimal 2 miliar. Mungkin jumlah itu boleh dibilang banyak kalau dilihat angka 300 ribuannya. Tapi kalau kita ingin melihat itu banyak atau sedikit, kita harus bandingkan dengan total jumlah penduduk di Indonesia. Ambillah 274 juta. Kalau dibandingkan dengan jumlah orang yang punya saldo di atas 2 miliar, itu saya hitung hanya 0,1%. Tidak sampai 1% dari total penduduk Indonesia. Miris, ya boleh dibilang seperti itu. Dan memang itulah faktanya. Belum lagi kalau dinaikkan menjadi 5 miliar, 10 miliar, makin sedikit lagi. Bisa 0,0 jadinya. Yang 2 miliar saja hanya 0,1% dari total penduduk Indonesia. Berarti sangat-sangat sedikit, ya. Jadi memang sangat minoritas. Yang banyak memang orang-orang yang disebutnya punya tabungannya tidak sampai 2 miliar. Bahkan saya sempat juga cari data yang 1 miliar juga angkanya di sekitar 500 ribuan. Masih jauh dibandingkan total penduduk Indonesia. Kenapa orang kaya itu sedikit? Kenapa banyak orang justru di kehidupan yang kurang beruntung, tidak kaya? Kalau saya mencoba melihatnya dari sisi mindset ya, bukan dari sisi kebijakan pemerintah. Kalau Anda menyalahkan pemerintah, ya itu hak Anda. Tapi buat saya punya prinsip bahwa setiap kejadian di diri manusia itu adalah hasil dari program di kepalanya sendiri, bukan orang lain. Jadi lebih baik daripada sibuk nyalahkan orang lain, nyalahkan pemerintah, nyalahkan sekitar Anda, lebih baik kita sibuk untuk melihat
program apa yang salah di dalam kepala kita sendiri. Kita harus ubah itu supaya masuk ke golongan yang sedikit. Dan saya bersyukur, puji Tuhan, saya juga masuk di golongan yang sedikit itu. Sesuatu yang memang gitu ya, ketika saya bertemu dengan teman-teman saya kuliah, teman-teman saya sekolah gitu, saya merasa asing gitu. Saya merasa beda omongan, beda prinsip hidup dengan mereka yang memang saldonya di bawah segitu. Ini yang akhirnya saya bisa simpulkan bahwa perbedaan prinsip alias perbedaan mindset ini yang membuat orang kaya itu sedikit. Orang-orang yang kaya mindsetnya suka sama uang. Orang-orang yang kaya itu selalu ngomongin duit. Sementara mindset orang-orang yang miskin itu takut dengan uang. Ketika dalam obrolan ngomongin uang sudah kayak alergi gitu. Sering saya berjumpa dengan teman-teman saya SD, teman-teman saya SMP yang ketika ngomongin duit itu langsung cut gitu, langsung mengatakan bahwa kenapa harus ngomongin duit, kenapa harus ngomongin peluang bisnis, kenapa harus ngomongin duniawi. Nah, dan itu banyak sekali memang. Bahkan sekarang pun teman-teman saya di kampus, teman-teman saya di kantor juga ketika bahas duit seolah-olah alergi, dan faktanya duit mereka sedikit. Makanya saya buat kuis bakat kaya untuk mengecek apakah seseorang itu punya mindset yang suka sama uang atau sebaliknya takut dengan uang. Mindset suka sama uang bukan hanya dibuktikan dengan mengatakan saya suka uang, saya cinta uang, bukan seperti itu. Tapi dengan pertanyaan-pertanyaan yang menggali isi kepala Anda ketika dibenturkan dengan uang. Dan itu yang juga saya temui ketika dengan orang-orang yang lebih kaya, mereka nyaman-nyaman saja bahas tentang uang. Mereka bahkan ketemu ngomongin duit. Bahkan kalau saya makan di restoran yang bagus di hotel bintang 5, sebelah saya pasti ngomongin duit. Ibu-ibu yang mereka arisan ngomonginnya duit. Ketemu para pria-pria yang sedang ngopi-ngopi di hotel bintang 5 di Marriott ngomonginnya duit gitu ya. Biasa saja. Sementara yang nongkrong di warung kopi pinggir jalan ngomongin hutang yang berat, mengeluh gitu ya. Ngomongin sesuatu yang ya negatif. Ini sumbernya sebetulnya. Sumber kenapa orang kaya itu sedikit. Perbedaan mindset yang memang ini butuh effort untuk mau merubah. Kenapa? Sebagian orang yang mindsetnya miskin merasa sudah benar dengan apa yang dia pahami. Merasa sudah betul dengan apa yang dia pikirkan. Merasa sudah bahwa cara berpikir saya sudah betul. Apa yang saya pahami, apa yang saya pelajari sudah betul. Nah, ini juga yang membuat orang-orang miskin itu banyak dan orang-orang yang kaya itu sedikit. Orang-orang yang akhirnya dia kaya karena dia berani keluar dari penjara pikirannya, yang berani keluar dari pola pikir yang lama, berani untuk lepas dari semua belenggu mindset-mindset yang dianggap benar ternyata buat miskin. Anda yang menentukan sekarang, apakah mau masuk di golongan VIP ataukah kebanyakan orang. Orang-orang sedikit, orang-orang yang menikmati hidup. Dan itulah orang-orang yang diberi nikmat oleh Tuhan. Di Al-Fatihah sudah jelas, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang Kau beri nikmat. Orang-orang yang kaya, orang-orang yang dia punya saldo di atas 2 miliar, pasti hidupnya nikmat dan penuh dengan kebahagiaan. Renungkan ini dan resapi. Salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video saya dari awal sampai yang video terakhir. Saya ucapkan terima kasih. Dan kamu yang belum subscribe ya. Dan kamu bisa share ke banyak orang lainnya. Dan ingat, nyalakan loncengnya
supaya apa? Kamu dapat notifikasi ketika ada video baru di Cahaya Kehidupan. Tentu kamu sudah nonton banyak video dari Cahaya Kehidupan, dan kamu bisa tuliskan komentar di setiap videonya. Kamu tuliskan komentarnya, kamu berikan bukti bahwa di video ini, di channel ini membuat hidup kamu berubah. Sehingga kalau kamu ingin hidup kamu berubah, atau kamu ingin teman kamu hidupnya berubah, maka kamu sarankan mereka untuk nonton di Cahaya Kehidupan.